Jadi Mbak Dinda sudah buat sistem teman-teman. Ini adalah sudah Mbak Dinda jadwalkan gitu kan, sudah Mbak Dinda pastikan materinya itu apa aja sih gitu. Adaptasi kita ada 7 hari gitu. Nanti teman-teman dibuat seperti ini biar nanti nggak kelabakan gitu. Misal ada karyawan baru gitu, kru baru gitu. Ada banyak gitu ya. Kemudian besoknya lagi ada baru lagi, besoknya lagi ada baru lagi gitu. Biar nggak bingung, dibuat sistemnya. Dan ini harus dipatuhi. Nanti kita delegasikan. Biasanya Mbak Indah kalau sudah ada tim, ini biasanya Mbak Indah udah delegasikan ke asisten gitu. Nah, contoh dari adaptasi di sini itu ada yang pertama itu adaptasi ada 7 hari. A1, A2 sampai A7 gitu. Materinya apa nih yang pengen dicapai gitu. Kalau semisal contohnya, kalau kita di sini materi pertama pengenalan dulu, mindset dulu. Jadi Mbak Dina biasanya masukin budaya-budaya kita di sini, kemudian aura-aura positif yang ada di sini, kayak gitu. Mindsetnya harus miliarder mindset kalau masuk di sini gitu. Kemudian ada pengenalan area apotik dan sekitarnya. Kemudian juga contohnya ada pengenalan obat dan produknya. Nah, Mbak Dinda buat sistem nih, teman-teman buat sistem gimana sih? Kebanyakan teman-teman itu para calon karyawan itu selalu tanya begini, karena apotik itu kan itemnya banyak sekali, puluhan ribu kan gitu kan. Mbak Din, gimana caranya ngapalin obat sehari semalam? Bandung Bondowoso itu. Item kita ada ribuan obat, puluhan ribu bahkan ya teman-teman. Jadi kalau ditanya gimana ya caranya? Bisa, maksudnya bisa. Seperti anak kuliah itu bisa ya, yang sistem kebut semalam gitu kan. Sudah hafal gitu, semuanya udah hafal gitu. Nah, Mbak Dinda yakin kalau menghafalkan secara seperti itu gitu ya, maksudnya tinggal ngafalin doang gitu. Samefenamat, apalagi bisoprolol, apalagi ya gitu, Ponstan, apalagi ya bisa Kodil gitu kan. Itu bisa dalam sehari bisa, tapi Mbak Dina yakin 100% besoknya akan lupa. Besoknya akan lupa. Tapi bisa disambi kayak seperti itu bisa nggak apa-apa. Tapi kemungkinan besar untuk lupa besar sekali gitu. Nah, caranya kayak gimana? Benar seperti apa yang Nonon bilang, konsepnya adalah biarkan anak training itu mengambil obat. Nah, dipastikan dia mengambil obat itu kemudian diperhatikan obatnya seperti apa. Warnanya, kemudian bentuknya seperti apa. Nah, dilihat juga fungsinya, komposisinya seperti apa, dilihat juga kayak gitu. Nah, setelah itu ngambil diserahkanlah ke trainernya, kemudian dikembalikan lagi, ambil lagi, dilihat, kemudian diserahkan trainer, dikembalikan lagi, begitu seterusnya. Nanti akan timbul bayangan ya, timbul bayangan, oh tadi aku melihat Ponstan itu warnanya kuning deh, gitu. Warna itunya lonjong-lonjong kalau nggak salah, gitu. Sama kalau motong itu khas banget itunya apa? Cara motongnya itu. Nah, dia akan bisa membayangkan seperti itu, gitu. Ambil, ambil, kembalikan, ambil, lihat, kembalikan, ambil, lihat, kembalikan, ambil, lihat, kembalikan. Nah, untuk gimana caranya ya Mbak Dina biar bisa cepet gitu. Biasanya mereka tuh bingung masih kalau pertama-pertama. Nah, biasanya ini hari pertama dan kedua untuk pengenalan obat itu Mbak Dinda dampingi ya, Mbak Dinda dampingi. Jadi Mbak Dinda kasih itu daftar obatnya, gitu kan? Mbak Dinda kasih daftar obatnya, kemudian mereka suruh cari. Nah, hari ini harus wajib 500 obat kalian nemu. Dan per jam kalian harus mendapatkan 100 obat. Nah, itu tugas trainer uh, untuk mengawasi mengawasi. Jadi 100 obat mereka harus temukan dalam waktu 1 jam. Itu kalau semisal mereka belum gitu, ya Mbak Linda biasanya ngoyak-ngoyak gitu. Ayo temuin, temuin, temuin. Gitu.
Nah, biasanya mereka Mbak Dinda kasih leluasa untuk searching, untuk bisa melihat seperti apa sih obatnya gitu. Golongannya di mana ya gitu. Jadi dia bisa memperkirakan raknya dari mana. Sama biasanya Mbak Dinda izinkan mereka untuk tanya ke teman-teman apotek dengan syarat teman-teman apotek tidak apa ya memberikan jawaban obat itu ada di mana. Biasanya Mbak Dinda kasih mereka clue. Jadi teman-teman apotek di sini kasih clue gitu. Kasih clue aja Mbak gitu. Nanti biar mereka aja yang cari kayak gitu. Nah, tiap 1 jam itu Mbak Dinda evaluasi. Tiap 1 jam Mbak Dinda evaluasi suruh lari ke belakang dulu. Lari ke belakang dulu, kemudian Mbak Dinda biasanya minta ambilkan 20 item obat. 20 item obat, kemudian evaluasinya itu kan ada prakteknya membuat denah dan vlog itu bagian pengenalan area. Kenapa Mbak Dinda kok bikin vlog? Mbak Dinda juga ingin ngelatih public speaking teman-teman juga. Jadi serba video kalau sama Mbak Dinda. Oke, cari obat dan raknya 500 item. Nah, praktiknya seperti itu. Alatnya yang digunakan soal 500 item, kemudian ada proyektor dan PPT mindset itu untuk melihat mindset. Evaluasi kegunaan obatnya. Ya, itu dalam tiap jam pasti Mbak Dinda panggil mereka, tolong dong, Dek, ambilkan obat 20 20 obat ini ya, paracetamol atau apa gitu lah, Lipitor atau apalah gitu sebanyak 20 item. Nanti mereka akan cari lagi, kemudian mereka akan kembali dengan menjelaskan bagaimana fungsinya juga. Kayak gitu. Nah, itu tiap jam, itu Mbak Dina selalu seperti itu. Jadi kalau semisal 505 jam itu belum selesai, mundur biasanya sampai selesai 500 item. Biasanya 8 jam mereka sudah selesai kalau 8 jam tuh. Kayak gitu teman-teman. Jadi per jam ya, evaluasinya per jam. Jangan di belakang. Kalau misal di belakang, nanti para calon karyawan kita nanti agak lengah. Barulah nanti di akhir selesai 500 item, kita kumpul, kita evaluasi. Susahnya apa? Kayak gitu. Susahnya apa? Kemudian kalau semisal masih susah, kita bahaslah di situ diskusi. Kayak gitu untuk hari pertama. Oke, itu adalah cara paling cepat untuk mengingat sesuatu. Mbak Dinda caranya seperti itu. Oke, terima kasih sama-sama Ibu. Caranya seperti itu. Jadi kalau semisal bisa gitu Bandung Bondowoso SKS ngafalin gitu A, B, C sampai 1000 itu bisa. Tapi persentase untuk lupa itu besar sekali. Seperti itu. Nah, biasanya memang Mbak Indah kalau mereka udah selesai evaluasi, Mbak Indah kasih PR biasanya. PR-nya itu dia buat vlog lagi-lagi buat vlog, buat video, buat apa? Buat melatih public speaking mereka juga. Kayak gitu. Sama biasanya Mbak Dinda minta mereka belajar untuk materi untuk keesokan harinya. Biasanya biar lebih mudah. Mbak Dinda kasih itu kisi-kisinya apa besok gitu. Nah, kita yang harus disiapkan soal obat. Nah, yang hari kedua itu kan ada substitusi, ada golongan obat juga. Nah, itu juga disiapkan materinya sebentar. Nah, biasanya sebelum mulai gitu, sebelum mulai langsung training itu biasanya kita briefing awal dulu, doa dulu, kemudian kasih materi sekilas dulu terkait tentang apa yang akan kita lakukan. Oh iya, ini evaluasinya. Oh, evaluasi Mbak Dina ada 2 macam. Mohon maaf, evaluasi yang tiap jam sama evaluasi akhir. Kalau evaluasi akhir itu terkait tentang briefing akhir. Maksudnya apa sih kalian kendalanya apa ya? Kita diskusi kayak gitu. Nah, detailnya bisa dilihat di kitab HRD itu udah ada banyak macam materi. Ada di halaman 82 yang udah punya bukunya. Di situ udah detail banget. Ada CS juga, apa aja materinya. Pokoknya dibuat sistem yang rapi biar apa? Biar nanti kalau kita punya asisten,
atau punya HRD yang baru itu tinggal melanjutkan apa yang pernah kita buat ini. Jadi nggak usah ngajarin lagi kayak gitu. Nggak usah ngajarin susah-susah, jadi tinggal mengenalkan aja seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu enaknya sistem. Nah, yang ketiga alkes sama kita alatnya apa, prakteknya gimana, evaluasinya seperti apa, dan PR-nya apa kayak gitu. Next, yang keempat observasi job desk itu bisa. Kemudian yang hari kelima SOP, SOP-nya banyak banget. Jadi Mbak Dina sendirikan 1 hari itu biasanya. Pokoknya SOP-nya nggak sekedar mereka tahu, harus mereka bisa lah sampai bisa pokoknya. Ini biasanya Mbak Dinda suruh mereka buat video tutorial biasanya. Lagi-lagi video, lagi-lagi video, lagi-lagi vlog. Memang ada tujuannya memang Mbak Dinda untuk meminta mereka seperti itu. Oke, yang hari keenam itu software. Software juga Mbak Dinda sendirikan 1 hari. Terkait input gimana, kasir gimana, cek stok gimana, ekspor data bagaimana, kalau ada BPJS, cara ngelola BPJS seperti apa, kalau ada Halodoc bagaimana, itu Mbak Dina minta mereka untuk buat video juga. Video tutorial dan juga vlog di akhir untuk PR-nya. Next, Mas. Nih, yang hari ketujuh Mbak Dinda coba terjunkan mereka ke lapangan, dicoba. Apakah mereka sudah paham terkait tentang hari yang pertama dan hari ke-6? Biasanya seperti itu. Next, dan hari ke-8 biasanya libur, mereka libur.